Baik, mari kita lanjutkan dengan contoh 261 tentang pensil astat. Pensil astat ini digunakan sebagai parfum, sabun, kosmetik, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Nah, pensil astat bisa dibuat dari reaksi antara pensil klorid dan sodium astat di dalam larutan silen yang mana menggunakan trietilamin sebagai katalis. Nah, ini reaktan ya, pensil klorid dengan sodium astat ya menghasilkan pensil astat plus NaCl. Nah, secara eksperimen yang dilakukan oleh Huang dan Dorman ya, ini dilaksanakan pada reaktor batch dengan kondisi awal sebagai berikut. Pensil klorid 1 mol, sodium astat 1 mol, silen 10 dan trietilamin 0,0508 ini katalisnya. Lalu diketahui volume larutan itu 1,3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik atau 1,3 liter ini ya. Nah, kemudian suhunya ini dijaga pada 102. Nah, diketahui hasil penelitiannya itu waktu reaksi ya, waktu reaksi semakin tinggi waktu reaksi maka pensil kloridnya semakin turun nih ya, 94, 92 sampai 59. Nah, kemudian kita harus menjabarkan model kinetika untuk reaksi ini ya, pensil klorid dan sodium astat menjadi pensil astat. Ya, basisnya kita pensil klorid. Kita asumsikan volume reaktor konstan. Nah, mari kita lihat untuk batch. Kita gunakan persamaan 262 untuk batch. Itu waktu reaksinya integrasi dari Na0 sampai NaT DNA RAV ya. Ini kita pakai persamaan ini. Ya. Maka untuk laju reaksi RA ini nanti bisa kita asumsikan order 0, order 1 ataupun order 2, misalnya sama dengan K ya, lalu sama dengan KCA atau KCA kuadrat order 2 gini ya. Nah, untuk ekspresi reaksi batch model kinetikanya begini ya, untuk order 0 ya, ideal batch kita gunakan 261 sampai 264 nih modelnya, hubungan antara konsentrasi dengan waktu ya. Ini untuk order 1 dan untuk order 2. Sekarang kita plotkan dari data ini, data yang sudah diketahui ini, kita plotkan model matematika untuk order 0 sampai order 2. Ternyata begini. Kalau kita lihat ini kan lurus nih. Ya, ini juga ya, ini juga ya straight line ya. Jadi dari ini semuanya masuk akal, bisa di hubungan antara ini waktu pada order 0, order 1 dan order 2 versus persamaan yang sesuai dengan ordernya tadi. Nah, karena kita kesulitan dalam menentukan yang mana yang baik, maka kita lakukan least square fit. Jadi kita hitung mol calculated hitungan dan mol eksperimen.
lalu selisihnya ini kita sebut error. Nah, errornya ini kita kuadratkan. Nah, inilah square error. Ternyata square error yang terendah itu adalah yang ini, order 1. Maka inilah ya dari percobaan ternyata model kinetikanya itu adalah order 1 yang terbaik dengan K 0,01306. Least square-nya adalah paling kecil. Seperti itu. Jadi reaksinya adalah order 1, maka persamaannya seperti ini. KCA. Nah, begini aja. Dimana K sama dengan 0,013. Satuannya ini per jam nih. K itu ya. Nah, baik, mari kita lanjutkan dengan contoh-contoh reaksi tunggal, reaksi seri maupun paralel ya. Consider now which of idealized model yang disukai untuk kategori reaksi yang disampaikan pada seksi 23. Ini kalau kita lihat reaksi tunggal umpan, misalnya ini A menjadi B ya, umpan menjadi produk, ini tunggal dengan persamaan laju reaksi ini. Nah, kalau seperti ini, maka dengan konsentrasi umpan yang sebesar-besarnya ini, maka kita menghasilkan laju reaksi yang sebesar-besarnya sehingga bisa menghasilkan produk yang setinggi-tingginya. Ini jelas bahwa laju reaksi yang tertinggi itu diperoleh pada konsentrasi umpan yang tertinggi pula ya. Jelas kalau pengen laju reaksinya tinggi, maka konsentrasi umpannya harus besar, tinggi. Nah, untuk mixed flow reaktor ya, untuk mixed flow reaktor incoming feed nih, kalau mixed flow kan gini, mixed flow ya, ini ada pengaduk, ini langsung tuh masuk dan ini keluar ya kan, ini mixed flow, ini in, ini out, ini mixed flow ya. Nah, berarti kalau kita lihat seperti ini, begitu masuk, karena ini reaksi tunggal, begitu masuk langsung terbentuk produk. Nah, maka reaktannya ini dilute di sini ya, nyampur dengan produk sehingga konsentrasi reaktan di sini itu lebih kecil. Maka kalau konsentrasi reaktannya itu berkurang atau kecil, maka laju reaksinya dengan sendirinya juga turun, berkurang ya. Jadi untuk single reaksi seperti ini tidak cocok jika menggunakan model mixed flow. Karena reaktannya itu begitu masuk ke reaktor langsung terbentuk produk, maka nyampur ya, konsentrasinya turun. Kalau konsentrasi reaktan berkurang, maka laju reaksi juga turun. Nah, maka ini enggak cocok. Maka mixed flow reaktor memerlukan volume yang besar daripada ideal batch supaya dilutionnya reaktan di dalam produk itu bisa kita hambat gitu ya. Maka volumenya harus gede kalau kita mau pakai mixed flow. Nah,
jika dibandingkan dengan plug flow ya, maka untuk reaksi single seperti ini kita reaksi single ini ya lebih cocok menggunakan plug flow atau ideal batch. Ideal batch ya, jadi dibiarkan dalam waktu yang lama baru dikeluarkan, karena di sini A langsung ya, A langsung atau konsentrasi umpan ya, umpannya itu langsung banyak di sini ya. Jadi untuk feed reaksi tunggal ini cocoknya dengan model plug flow reaktor atau ideal batch gitu ya, ideal batch. Nah, bagaimana jika multi reaksi paralel ya? Ini paralel menghasilkan byproduct. Ini umpan menghasilkan produk, umpan juga menghasilkan byproduct. Nah, di mana masing-masing ini memiliki konstanta kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Jadi persamaan laju reaksi 1 begini dan persamaan laju reaksi 2 begini. Nah, sekarang parameter yang harus kita perhatikan ini adalah order reaksi A1 dan A2 ya. Sekarang kalau kita lihat reaksi pertama, ini reaksi pertama dan kedua, kita pengennya kan menghasilkan produk utama yang sebesar-besarnya. Nah, ini tergantung dari konstanta A dan B. Nah, kasus kalau kita punya A1 lebih besar dari A2, berarti kalau demikian reaksi 1 ini yang dominan. Ya kan? Reaksi 1. A1 lebih besar dari A2, maka supaya produk kita itu terbentuk, maka konsentrasi feed harus gede gitu kan. Kalau ini gede, maka produknya juga besar. Cuman, nah ini tipe reaktornya apa gitu kan ya. Nah, ini langsung nih umpannya langsung banyak. Ini sama dengan tipe yang batch tadi ya, yang single ini. Jadi ini kalau kondisi seperti ini cocoknya adalah plug flow ataupun batch. Nah ya, ini cocoknya menggunakan batch atau plug flow kalau A1 lebih besar. Nah, tapi bagaimana jika A1 kurang dari A2? Artinya reaksi kedua yang mendominasi. Kalau A1 kurang dari A2, jika Anda menggunakan konsentrasi umpan ya yang besar, maka justru akan pembentukan byproductnya yang besar gitu loh. Nah, cuman ini kan nggak boleh ya, nggak bisa. Maka jangan gunakan batch atau plug flow, tapi gunakanlah mix flow ya, gunakanlah mix flow RATB gitu ya. Jadi gunakan mix flow seperti ini. Mix flow. Begitu umpan masuk ya, di sini ada A, B, dan C. Ini sebut saja A, ini B, dan C. Nah, kita kan pengennya B toh. Nah, ini konsentrasi
A begitu masuk di sini kan tadi dilute ya dengan produk. Jadi A-nya itu sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Sehingga pembentukan C ini bisa kita minimalkan seperti itu. Jadi kita menggunakan yang mix flow ya. Nah, ini contoh rule of thumb ya, ketika kita mempunyai reaksi paralel dengan single fit, reaksi paralel single fit ini persamaan laju reaksinya untuk laju reaksi 1, laju reaksi 2, ini rasionya ya. Sekarang kalau A2 lebih besar, ini berarti R2 lebih besar dari R1 kan, maka pakai mix flow. Jadi umpan itu sedikit-sedikit di sini karena sudah begitu terbentuk produk langsung dia konsentrasi umpannya berkurang karena langsung nyampur ya, terdilute ya, dilution. Nah, kalau seperti yang selanjutnya ini, di mana A1 sekarang lebih besar dari A2, maka R1 lebih besar dari R2. Nah, maka kita bisa gunakan batch atau plug flow ya, batch atau plug flow. Nah, sekarang kalau misalkan kita mempunyai dua umpan seperti ini ya, dua umpan yang reaksi satu menghasilkan produk, reaksi kedua menghasilkan byproduct ya. Nah, sekarang ada parameter A dan B. Ini ada 1, 2, ini juga 1, 2 ya kan. Nah, sekarang kita contohkan saja ini ya, contohkan saja kita punya kondisi di mana B2 lebih besar dari B1. Nah, ini ya, B2 lebih besar dari B1. Kita lihat saja B2 itu mana ini, persamaannya kan ini B2 ya. Berarti fit 2 nih, kita perhatikan fit 2. B2 lebih besar dari B1 ya. B2 lebih besar dari B1. Namun A2 lebih besar dari A1. Ini kita lihat kondisinya ya. Kalau ini A2 lebih besar dari A1 dan B2 lebih besar dari B1. Nah, A2 di mana? Oh, di sini. Ya, A2 di sini. B2 di sini sebagai pangkatnya V2. Nah, berarti yang mendominasi adalah laju reaksi 2 toh. Ya. Kalau yang mendominasi laju reaksi 2, padahal laju reaksi 2 ini byproduct. Itu artinya umpan mau fit 1 maupun fit 2 itu harus sedikit-sedikit. Nah, bisa pakai mix flow supaya nanti terdilusi di sini. Ya, pakai mix flow. Itu ya, mix flow. Ini yang mendominasi adalah B2. Laju reaksi persamaan 2 ini. Ya, jadi pembentukan byproduct, maka kita bisa pakai mix flow. Ya, lalu sekarang bagaimana jika kita punya A2 lebih besar dari A1 dan B2 lebih kecil dari B1? Dengan demikian untuk A2 maka
A2 lebih besar, berarti fit 1 nih ya. Nih fit 1. Berarti reaksi 2 nih. A2 lebih besar. Lalu B1 lebih besar, B1. Nah, ini fit 2. Ya, berarti kalau begini maka fit 1 itu untuk, kalau Anda besarkan maka yang dominan adalah R2. Ya, fit 1. Kalau fit 2 itu adalah pangkat B ya. Sorry. B1. Nah, fit 2 bener. Ya, B1-nya kan gede nih. B1-nya gede nih ya, B1-nya gede. Maka kalau B1-nya gede, ini yang kita dominasi ya. B1 ini berarti R1 ya. Ya, B1 untuk R1, sedangkan A2 yang gede, nih yang dominasi R2. Ya. Ini untuk fit 1 dan ini untuk fit 2. Nah, sekarang kita kan pengennya tetap R1 toh yang dominan. Ya, kita pengennya tetap R1 yang dominan. Kalau Anda secara langsung, secara besar-besaran umpan satunya itu Anda perbesar, maka kecenderungannya byproduct yang terbentuk. Nah, kalau seperti ini maka cocoknya adalah semi batch atau semi plug flow. Ya. Jadi Anda sudah punya fit 2 yang sudah tertampung di sini. Fit 2-nya sudah tertampung di sini. Ya. Fit 2-nya itu langsung banyak. Kenapa fit 2-nya langsung banyak? Ini pembentukannya kalau fit 2-nya langsung banyak, R1-nya besar. Nah, sedangkan umpan fit 1-nya sedikit-sedikit. Ya, secara sedikit-sedikit supaya R2, laju reaksi R2 itu tidak atau bisa kita tekan, sehingga yang dominan adalah reaksi 1 seperti itu. Atau model yang seri seperti ini. Jadi umpan 2 itu langsung, sedangkan umpan 1 ini yang secara progresif ya. Jadi sedikit-sedikit masuk di reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3, reaktor 4 gitu ya. Ini yang umpan 1. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi yang lain jika A2 lebih kecil dari A1? Nah, sekarang posisinya adalah A2 lebih kecil dari A1 ya. Ini saya ulang lagi. Sekarang kita sampai di sini ya. Untuk A2 lebih kecil dari A1. Nah, ini ya. A2 lebih kecil dari A1, B1 lebih besar dari B2 lebih besar dari B1. Berarti ini A1 yang kita lihat. Yang gede A1. Maka A1, kalau A1 gede berarti ini pengaruhnya di umpan 1. Kalau umpan 1-nya digedekan, maka R1-nya gede kan. Nah ya, ini adalah pengaruhnya ke fit 1. Nah, fit 1, kalau fit 1 besar, maka R1 juga besar gitu ya. Nah, sekarang yang ini B2, B2-nya gede. B2 kita lihat ini
feed 2, Anda lihat B2 ini ya, pangkat untuk feed 2. Feed 2, kalau feed 2-nya Anda gedekan, maka R2-nya gede. Nah, kita kan menginginkannya yang ini. Berarti yang langsung banyak itu adalah feed 1, kebalikannya ini. Ini feed 1 langsung banyak, ini semi batch. Atau feed 1 langsung diumpankan di depan, sedangkan feed 2-nya ini secara progresif gitu ya. Nah, sekarang jika A1 lebih besar dari A2 gini, atau ini A1-nya besar, B1-nya juga besar, berarti ini jelas yang dominan adalah reaksi 1 kalau seperti ini. Ya, ini adalah reaksi ini feed 1 untuk reaksi 1 ya, ini juga feed 2 untuk reaksi 2. Nah, kalau dua-duanya langsung besar, nah ini batch bisa. Atau plug flow ya, plug flow. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh multi reaksi seri ya, menghasilkan byproduct. Ini A menghasilkan B, ini B jadi C, ini ya. A menjadi B, B menjadi C. Nah, ini seri. Laju reaksinya ini R1 dan R2. Nah, kalau misalnya ini lagi-lagi tergantung A1 dan A2 ya. Nah, tergantung A1 dan A2. Kita pengennya kan ini produk utama. Jadi R1-nya yang kita inginkan dominan. Cuman kalau kita terbentuk B ya, B secara besar dan itu terakumulasi, ya nanti akhirnya menjadi C gitu ya. Nah, cuman kita lihat dulu. For certain reactor conversion, the feed should have corresponding residence times in the reactor. Jadi umpan itu harus mempunyai waktu tinggal di dalam reaktor tertentu ya, yang cukup ya, makanya harus dihitung. In the mixed flow reactor, kalau kita pakai mixed flow ini cocok enggak ini ya. Umpan dapat masuk ke dalam reaktor dan tinggal di situ dalam periode tertentu. Nah, similarly, produk dapat juga sisa di situ for extended period ya. Maka ya, substantial fraction of both feed and product live before and after what should be the specific residence times for a given conversion. Nah, jadi the mixed flow model would be expected to give poor ya, selektivitasnya kurang baik atau yieldnya itu rendah daripada menggunakan plug flow. Maka untuk tipe reaksi yang ketiga ini cocoknya adalah plug flow atau batch. Ini cocok ya, cocoknya plug flow atau batch gitu ya. Lanjut, untuk reaksi model yang keempat itu adalah mix ya, gabungan paralel dan seri ya. Ini feed menjadi produk, ini paralel ya, feed menjadi byproduct, lalu produk menjadi byproduct juga. Ini ada 3 reaksi. Ini persamaan laju reaksi 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mempunyai 3 ya. Kalau yang kita inginkan kan ini. Ya, ini kita inginkan. Nah, di mana A1 tentu saja pengennya gede. A1 pengennya gede. Maka kalau A1 gede, C1 feed ini, konsentrasi feed bisa kita
berbesar, maka kita gunakan batch atau plug flow ya, batch atau plug flow. Nah sekarang jika A1 kurang dari A2 yang ini, bagaimana? Kalau A2 nya gede berarti kan ini byproduct ini yang gede ya, maka kita bisa menggunakan series mix flow atau plug flow with recycle ya. Lalu bisa juga kombinasi plug flow dan mix flow. Nah ini supaya kalau konsentrasi umpannya itu jangan langsung gede di situ, sedikit ya. Nah supaya bisa sedikit pakai mix flow. Ya, begitu masuk kan langsung nyampur dengan produk, sehingga konsentrasinya turun. Nah sedikit gitu ya. Nah seperti ini ya, ini mix flow in seri ya, bisa seri mix flow ya, seri mix flow ini ya. Ini semakin banyak mix flow-nya ini semakin mendekati plug flow ya, atau plug flow dengan recycle, terus kombinasi plug flow dan mix flow atau mix flow dan plug flow seperti itu ya. Nah baik, untuk hari ini kita untuk pertemuan 2.6 ini ya, pembahasan 2.6 cukupkan sampai di sini, lalu kita break dulu. Terima kasih.